Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi lisani wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sambungannya halaman 5. Nah, karena minggu sebelumnya itu ada sudah halaman 5, silakan buka halaman 5. Halaman 5 yang kedua, yang tebal. Nah, yang kedua al-waladul adibu. Nah, ada halaman 5. Nah, yang kedua yang bercetak tebal al-waladul adibu. Nah, itu sambungannya itu di halaman 5. Al-waladul adibu, anak yang sopan. Anak yang sopan atau anak yang beradab. Nah, ini judul awalnya. Al-waladul adibu, anak yang sopan. Kayak apa garang anak yang sopan ini? Kayak apa garang anak yang beradab ini? Sambungannya di bawahnya, al-waladul adibu, anak yang sopan. Anak yang sopan. Al-waladul adibu, anak yang sopan. Yahtarimu walidayhi wa mu'allimihi. Nah, sampai koma situ. Anak yang sopan tadi menghormati orang tuanya dan para gurunya. Yahtarimu walidayhi wa mu'allimihi, menghormati orang tuanya dan para gurunya. Al-waladul adibu yahtarimu walidayhi wa mu'allimihi, anak yang sopan menghormati orang tuanya dan para gurunya. Jadi anak yang sopan, anak yang beradab itu dia selalu menghormati orang tuanya. Misal pian pulang sekolah tadi, sudahlah kita saling, sudahlah kita bersalaman dalam witan kita. Sebelum kita pulang ke sekolah tadi, apakah kita bersalaman, memeluk, misalnya mencium orang tua kita, atau kita merangut rumah kita misalnya, ketika pulang sekolah meraju, adapun bersalaman. Itu diingat masing-masing. Jadi anak yang sopan itu dia selalu menghormati orang tuanya. Dia tidak akan meninggikan suaranya di hadapan orang tuanya. Nyari mana hadir di hadapan kita. Nah, itu jangan sampai seperti itu lawan kita. Lawan tadi bila anak pulang sekolah, selamat dulu, minta doakan lawan kuitan kita. Dan kita juga selalu mendoakan sidin. Cara kita menghormati sidin. Kita juga selalu mendoakan sidin. Kita minta doakan, kita juga mendoakan. Kenapa seperti itu? Karena anak yang berbakti kepada orang tua itu, dia selalu mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Baik salah satu maupun sudah keduanya. Jadi selalu mendoakan. Kalau sidin masih hidup, kuitan kita nyaman, kita minta doakan sidin. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan sia-siakan kesempatan kita dengan orang tua kita. Karena kita pada tahu apabila kuitan kita itu meninggalkan kita. Seandainya pun kuitan kita sudah meninggal, maka setiap hari wajib kita mendoakan. Jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Karena kebaikan orang tua itu kita tidak akan mampu untuk membalasnya sampai kapanpun. Seandainya biarlah.
menukarakan kuitan yang pesawat misalnya, lah kereta api, lah roket, lah dia menukarakan kuitan dia. Itu tidak ada apa-apanya dengan kebaikan orang tua kita. Lah, apalagi ibu kita misalnya, jika melahirkan kita, lah bertaruh nyawa, wah ini dia lawan sidir, lalu patulah lawan kita. Maka dari itu anak yang sukses, anak yang baik itu dengan orang tuanya, dia selalu hormat dan selalu mendoakan kepada orang tuanya. Kalau sudah meninggal dia bapak tadi setiap hari doakan. Apa doanya? Nah, misal seperti kita setelah selesai sholat fardu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu jangan sampai ketika kita baca. Nah, itu cara kita supaya jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, anak yang berbakti kepada orang tua ini, nah, maka nanti dia akan dapat ridhonya Allah. Kalau orang tua kita itu senang lawan kita, lah, maka itu tandanya Allah senang lawan kita. Nah, sebaliknya, kalau kuitan kita itu sarik lawan kita, nah, itu menandakan Allah tuh sarik juga lawan kita. Nah, maka kayak caranya lawan kuitan ini harus jujur bakti baiklah. Sampai kayak ini pun kita misal orang tua kita memanggil kita, nah, orang tua kita posisinya di dapur, kita di depan misalnya. Nah, kemudian kuitan kita misalnya ada kiau, nah ya ambilkan uang mama ini ya, nah ambilkan uang abah ini ya. Lalu biar dari depan misalnya, oh ya kuciak misalnya. Nah itu sudah kurang adab kita lawan kuitan. Jadi kayak apa caranya? Dari depan datangi sini, ajar kita ke pandir. Pun kenapa mah dia minta ambilkan apa? Amun udah jangan kita langsung aja putih, tapi kuciak dari depan. Nah itu sudah kurang adab kita lawan kuitan. Nah, jadi caranya datangi dulu sini, nah aja. Pun kenapa mah apa yang akan pian suruh ulun, caranya. Nah itu supaya kita jadi anak yang baik, anak yang beradab lawan kuitan. Itu di antaranya. Dan ada sedikit cerita, dan ini cerita nyata, lah cerita nyata pengalaman bapak, nah, pengalaman bapak untuk kita ambil pelajaran, nah, untuk kita ambil pelajaran. Dulu ketika bapak masih menuntut ilmu, nah, suatu hari bapak belanja, nah, di paman, dekatnya tuh paman gorengan, paman pentol. Nah, kemudian paman pentol ini, paman gorengan ini, sidin curhat dengan bapak. Nah, ujar sidin, aku tadi ya sidin ada melihat bebinian di akar muka bapak, lah membawa barang kira banyak barang, lah bebeca, lah menuju kos-kosan. Nah, kemudian setelah bapak yang tadi pergi, si anak yang perempuan tadi belanja pada paman gorengan ini. Lah kemudian ditanya oleh paman gorengan tadi, siapa tadi yang mengantar pian? Apa jawaban bibinian tadi? Ujarnya kurang. Oh, pamannya ini kan melihat potongan akrab kayak itu, lah paman becanya ini mengantarkan barang-barang itu ke kos. Kemudian selanjutnya dia setelah selesai beli, keluar lagi dari kosan itu, nah keluar lagi perempuan, nah temannya, terus paman tadi masih penasaran, ditanya kepada temannya tadi, siapa bapak-bapak yang duha yang beca tadi yang membawakan barang-barang banyak tadi? Ya kawannya itu abahnya mana ya? Astagfirullah ya teman. Ketika bertanya siapa yang mengantar tadi kurang, diketahui kawannya ternyata abahnya. Ketika bapak mendengar cerita paman yang seperti itu, ya Allah, nah urunnya bang, itu nah kuitan menyekolahkan kita, nah, menyuruh kita jadi orang baik, tapi ternyata lah supan ada pun akui mentang-mentang kuitan apa tukang beca misalnya lah, mentang-mentang kuitan
gawiannya misalnya ada kayak orang misalnya lah, lalu pada mengakui jangan sampai lah anak-anak Sabilal lah memiliki sifat yang seperti itu, jangan sampai lah. Apapun kuitan kita gawiannya lah, kayak apapun kuitan kita, tetap kuitan kita sampai kapanpun. Nah, jadi baik-baik lawan kuitan, jangan sampai lah ambil pelajaran, jangan sampai kita seperti itu sifatnya. Wa mu'allimihi, anak yang sopan tadi juga menghormati para gurunya. Dengan guru-guru kita pun kita tuh hormat, masih sambungannya yang tadi. Hormat apa aja yang disuruh pak guruan kita, guru kita telah di sekolahan di SMP bila disuruh sidin misalnya yang baik sakit kita, maka cepat saja kita maasi. Kenapa jadi kayak itu? Di saat kita maasi lawan pak guruan kita, nah disitulah nanti keberkahan ilmu maupun keberkahan dari diri sidin itu kita dapatkan. Nah, ini ada keberkahan ilmu kan sidin ajari, ada juga keberkahan di luar dari ilmu. Nah, kalau kita maksiat lawan pak guruan kita, insya Allah kita akan dapatkan itu. Banyak orang ketika ia sekolah, ketika ia belajar biasa-biasa aja, terkadang ia tidak paham, terkadang ia tidak dapat, tidak mengerti yang dilajari, tapi ada keluar-keluaran. Nah, pas pada akhirnya, pas dia sudah Tuhan, ternyata ini yang jadi orang, ini yang jadi orang hebat. Kenapa? Karena itulah keberkahan ketika kita hormat dan taat lawan guruan kita. Banyak orang yang ada orangnya pintar misalnya, tapi adabnya ada dalam keguruan. Nah, dan pada akhirnya anak yang beradab inilah yang jadi orang hebat. Nah, maka dari itu Tuhan biarlah minimal jadi orang yang beradab lawan keguruan. Bapak contohkan misal di dalam kelas, guru sedang mengajar, kemudian Tuhan lihat ada isi makanan, sedangkan ini dalam pelajaran. Tiba-tiba Tuhan lihat membuka, anggaplah kopi misalnya atau makanan lain yang kemudian pesan dari luar, padahal ini jam pelajaran, guru sedang menerangkan. Kemudian dengan santainya Tuhan biar memakan di hadapan guru. Itu sudah termasuk pada beradab lawan keguruan. Walaupun guru itu misalnya sidin ada menegur dia, sidin melihat tapi sidin beranai aja sidin. Beranai ini boleh jadi sidin membolehkan, boleh jadi sidin sudah muyak sudah ibaratnya anak penagur jadi dilihatkan sidinnya. Kalau ada hal yang seperti ini pada diri kalian, maka tinggalkanlah. Karena itu kada beradab lawan keguruan, kada sopan. Guru menerangkan biar makan. Apalagi sampai buat biar bergulung-gulung di lantai misalnya kegayaan guru menerangkan, nah itu kada beradab lawan keguruan. Dan di antara ancamannya orang yang durhaka lawan keguruan ini ancamannya kada main-main. Orang yang durhaka lawan keguruan ini, nah itu bisa menyebabkan mati tidak beriman. Naudzubillah. Jadi baik-baik lawan keguruan. Bilanya tetamu salaman paling kada disenyumi sidin dikuringi, jangan keguruan diramuti keguruan menegur yang baik sare menganggap meramut lawan keguruan, jangan sampai kalau keguruan. Kemudian sambungannya wa ikhwanahul kibar
tadi, nah yang sopan tadi, nah, I-nya menghormati, wa ikhwanahul kibarah, saudara-saudaranya yang besar, lah saudara-saudara yang terkenal dari I-nya, nah I-nya menghormati, nah dia isi kakak, nah, hormati kakak biang, jangan kakak biang misalnya setiap hari misalnya biang cakuki misalnya, lah kakak biang, atau biar ambil barang-barangnya lah tanpa seizinnya, nah itu jangan lah. Jadi biar harus hormat lawan kakak biang. Kenapa jadi biar harus hormat lawan kakak biang? Seandainya orang tua kita sudah kada, nah maka kakak kita nih bang sudah lah, kita hendak bertemu anak apa tuh lawan kakak kita nih bang sudah, apalagi kebinian misalnya lah kakaknya lalakian lah kuitan meninggal sudah misalnya, nah kakak nih bang enak ya pada akhirnya mengawin anak lah, mewaliakan. Nah, jadi baik-baik lawan saudara yang lebih tua, yang lebih besar. Wa kullaman huwa akbar minkum, dan setiap orang yang lebih tua darinya, siapapun itu, nah kalaunya lebih tua dari kita, nah, maka kita harus menghormatinya. Nah, misalnya kelas 7, nah hormat tahun kelas 8 lah, kelas 8 hormat tahun kelas 9 lah. Jangan sampai apa merasa paling hebat lah, merasa paling hebat, jangan sampai. Kemudian wayarhamu ikhwanahu shighara, dan menyayangi saudara-saudaranya yang kecil. Adik dia disayangi, nah, lawan yang lebih tua saudara kita dihormat, lawan yang kecil, nah, itu sayang. Yarhamu ikhwan muslimora, dan menyayangi saudara-saudaranya yang kecil. Wa kullaman huwa asgharu minhu, dan setiap orang yang lebih muda darinya. Nah, jadi seperti itu adab kita. Misalnya lawan yang lebih tua kita hormat, misalnya dengan yang lebih muda kita sayangi. Jangan yang lebih muda misalnya kena digibit, ya ada adik digibit, misalnya ditangisakan misalnya lah, jangan, kasihannya lah. Nah, jadi seperti itulah cara kita di dalam kehidupan ini, supaya apa? Supaya kita itu jadi anak yang baik, jadi anak yang beradab lah. Insya Allah kalau kita jadi anak yang baik, anak yang beradab, nah, itu ciri jadi orang sukses dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai situ dulu lah, sedikitnya dulu kita. Allah nanti nilai makhluk kita sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala wa ala ali barakati wa ala علما ما علمتني فرده الينا عند حاجاتنا اليه ولا تنسنا يا مولانا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Salah hilang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.